Ya, saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Temuannya apa, Gus? Tadi yang disampaikan. Gus. Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik. Saya mohon izin lewat, ya. Confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi yang harusnya dibagikan ke 92% ke kuota haji reguler justru dialokasikan setengahnya ke haji khusus dengan tambahan fulus. Alhasil masa tunggu haji reguler makin lama. Apa nggak zalim? Bolak-balik diperiksa KPK, siapa bilang Gus Yakut kebal hukum? Diperiksa pertama kali pada 7 Agustus 2025, Gus Yakut kemudian ditetapkan tersangka pada 8 Januari 2026. Menteri Agama dari tahun 2020 hingga 2024 tersebut memutuskan pembagian kuota haji melalui SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. KPK menemukan indikasi kickback atau aliran uang kembali ke Gus Yakut dari proses penyimpangan pembagian kuota haji. Selain Gus Yakut, ada satu tersangka lain, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang turut serta dalam proses pembagian kuota haji yang melanggar aturan tersebut. Gus Alex juga diduga terlibat dalam aliran kickback yang sama. KPK menduga ada aliran uang setoran dari Biro Travel 2.600 sampai 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi haji khusus. Uang tersebut diduga mengalir dari agen travel melalui asosiasi sebelum diserahkan secara bertahap kepada oknum pejabat di Kementerian Agama. KPK juga masih menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Aizuddin Abdurrahman dan Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Muzaki Kolis. Mas Budi, terakhir ada 3 orang yang dicegah, tapi 2 orang yang jadi tersangka. Yang dari pihak swasta atau yang pemberi suapnya bagaimana, Mas Budi? Dalam penyidikan perkara ini, KPK selain memeriksa pihak-pihak di Kementerian Agama berkaitan dengan proses dan mekanisme pengambilan diskresi 50-50 untuk membagi kuota haji itu yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, yang juga tentunya bertentangan dengan asal muasal mengapa pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi, di mana latar belakang penambahan kuota ini kan untuk memangkas panjangnya antrean begitu ya, tapi kemudian dilakukan diskresi 50%, 50%. Nah, kemudian dalam proses diskresi ini KPK tidak hanya mendalami dari sisi Kementerian Agama. KPK kemudian masih terus mendalami apakah proses diskresi ini ada juga inisiatif dan motif dari bawah, dari pihak-pihak asosiasi ataupun PIHK. Ya, mengapa kita menduga itu? Karena dari diskresi yang dilakukan, maka kemudian yang terdampak untuk kemudian mengelola kuota haji yang bertambah secara signifikan itu adalah di lajurnya Biro Travel. Yang kemudian ini informasinya menjadi klop ketika ada dugaan aliran uang dari para Biro Travel ke Kementerian Agama. Nah, itu semuanya kita
sisir satu-satu. Mas Budi, terkait dengan penerapan pasal TPPU kan belum diterapkan ya kepada 2 tersangka ini. Apakah akan segera diterapkan pasal TPPU? Ya. Saat ini kita masih fokus di pasal pokoknya ya, predikat crime-nya pasal 2, pasal 3 ya, dugaan kerugian keuangan negara. Dan ini kawan-kawan dari BPK sebagai auditor negara juga sudah firm, sudah yakin bahwa memang betul ada kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga ini sedang masih proses hitung, kita tunggu hasil final kalkulasinya. Tapi sekitar 1,3 triliun? Ya masih kita tunggu hasilnya. Ya tentu kalau kita bicara perkara kuota haji ini, Mbak Zilvia, dampaknya tidak hanya soal kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian sosial yang berdampak pada masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji. Banyak yang sudah menunggu 30-40 tahun, Mbak Zilvia, yang punya harapan besar ketika ada kuota tambahan itu, sudah bersiap berangkat, tapi kemudian disalib lagi. Gitu. Nah, itu dia. Oke, terakhir Mas Budi, soal orang-orang yang diperiksa di KPK, ada orang-orang NU juga yang ikut dipanggil dalam kasus ini. Apa sebetulnya relevansi mereka dengan kasus ini? Ya, terkait dengan pemeriksaan saksi, tentu penyidik membutuhkan pengetahuannya berkaitan dengan konstruksi perkara ini. Mulai dari diskresinya, distribusi dari kuota itu, kemudian bagaimana jual belinya, dan juga soal aliran uang. Nah ini seperti apa ya, itu mengapa kemudian KPK memanggil orang-orang ini untuk menjelaskan kepada penyidik. Sehingga kita menjadi terang konstruksi perkaranya dan juga peran dari setiap pihak. Jadi aliran uang itu diduga sudah mengalir kemana-mana ya, Mas? Ya, ini masih terus kita telusuri aliran uang itu. Oke, kalau begitu. Mas Budi, terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya melalui asosiasi travel haji, aliran uang jual beli kuota haji juga diserahkan langsung ke oknum Kementerian Agama dan ke Circle Gus Yakut. Namun, hingga kini Gus Yakut belum ditahan. Di kantor Kemenak inilah KPK mengumpulkan bukti-bukti hasil korupsi kuota haji yang digeledah dari berbagai lokasi. Korupsi kuota haji berdampak bagi 8.400 jemaah haji yang gagal berangkat. Antrian haji makin panjang dan potensi kerugian negara sedikitnya 1 triliun rupiah. Ironis, perjalanan suci tercoreng oleh oknum Kemenak dan Biro Travel yang tergiur fulus jamaah yang ingin cepat berangkat haji. Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, 4 narasumber sudah hadir di studio Metro TV hari ini. Di sebelah kanan saya adalah pengacara Yakut Kolil Qomas, Melisa Anggraini. Mbak Melisa, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj. Mas Mustolih, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Wassalamualaikum dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Baik, Mbak Melisa, saya langsung ya. Ketika KPK mengatakan mereka punya bukti tebal keterlibatan Gus Yakut dalam kasus korupsi kuota haji, Anda punya bukti yang lebih tebal lagi bahwa Gus Yakut tidak bersalah? Ya, kalau dilihat dari perbuatan hukum tentu bukan tebal tipisnya berkas ya, tapi seberapa relevan bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menanggapi atau membantah tudingan-tudingan kepada Gus Yakut di dalam proses hukum ini. Terlebih kemarin beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kami sudah menyiapkan berbagai bukti-bukti, terutama terkait ketika KPK menyatakan ada perbuatan melawan hukum, di mana kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut terkait dengan menetapkan kuota tambahan 50-50 itu melanggar hukum. Nah, sementara faktanya ada di dalam Undang-Undang Haji, ditentukan di dalam pasal 9 bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditetapkan
oleh menteri itu merupakan nah kemudian saya ingat juga apa yang disampaikan Bang Boyamin bahwa di dalam ayat 2-nya harus ditentukan dalam peraturan menteri. Nah mohon maaf Bang Boyamin mungkin belum terlalu jauh bacanya. Karena di dalam peraturan Menteri Agama itu juga sudah ada mengatur tentang kebijakan atribusi nomor 19 ini. tahun 2021 bukan? Ada PMA nomor 13 tahun 2021. Pasal 28 tidak, pasal 28 Bang Boyamin. Ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh kebijakan menteri. Kemudian ada lagi kebijakan di bawahnya setelah PMA tadi. PMA 13 tahun 2021 kemudian baru dibuatkan KMA nomor 130. Nah, perlu juga diketahui bahwa 130 SK bukan PMA. PMA nomor 13 tahun 2021 Bang Boyamin. Tadi 130 tadi ngomongnya PMA. Kan tadi saya bilang ada turunannya loh Bang Boyamin. Pemirsa jangan bingung dengan istilah ya. PMA peraturan Menteri Agama. Karena berbeda-beda nih. SK surat keputusan menteri. Mungkin perlu disimak dulu. Jadi ada peraturan Menteri Agama tadi. Nanti saya kasih waktu Mas Boyamin untuk membantah. Mbak Melisa selesaikan dulu biar utuh nih. Di dalam Undang-Undang pasal 9 ada, kemudian ditentukan melalui peraturan menteri. Nah, kemudian di dalam peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 pasal 28 disebutkan juga bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh menteri. Aturan di bawahnya. Jangan dibaca ayat 1 doang, ayat 2, 3, 4-nya dibaca dong. Iya benar. Dan ayat itu 4, kan bisa pengisian kuota dimaknai. haji tambahan diperuntukkan untuk A. Jamaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya. Betul. B. Jamaah haji reguler lanjut usia dan pendampingnya. Mana ada haji khusus? Itu kan karena di dalam PMA, Bang, gitu loh. gini loh, mengartikan itu gitu jangan loh. seputus-seputus gitu ya. Jadi terputus, ada dua 1, 2, PMA, 3, 4 ada dua PMA yang mengatur hal ini. Ini kan jadi debat kusir, Bang. Nggak elegan juga. Ini kok ini peraturan Mahkamah Ya makanya saya jelaskan ada dua, Mbak Melisa ada dua PMA peraturan Menteri Agama. Jadi PMA nomor 13 itu memang tentang kuota tentang haji reguler, ya. Itu ditentukan di dalam PMA nomor 13 tahun 2021. Ketika ada kuota tambahan, maka di situ ditentukan oleh menteri. Nah, PMA tentang haji khusus itu ada PMA tersendiri, Bang. Namanya PMA nomor 6 tahun 2021. Iya, tapi gitu. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan dulu. Setelah gitu, PMA itu dibuatkan, maka basicnya ada di mana? Ada di dalam KMA nomor 130. Nah, di dalam KMA ini ada konsideran terkait dengan KMA ini berdasarkan kepada MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan Saudi pada tanggal 8 Januari. Nah, di dalam MOU itu, mungkin Bang Boyamin juga belum baca, di dalam MOU itu dituangkan secara jelas tentang skema 50-50 ini. Nah, bukti-bukti itu tentu sudah kita Terakhir dari KMA, keputusan Menteri Agama yang diperkuat dengan adanya MOU. Iya, betul. MOU ini antara pemerintah Saudi dengan Indonesia. Iya, betul. Oke, Mas Boyamin, giliran Anda. Itu versi Mbak Melisa. Asbabul nuzulnya. Biar tidak terlalu teknis ya, supaya pemirsa mengerti intinya apa yang ingin Anda bantah. Asbabul nuzulnya, MOU tadi bagaimana? Itu harus dijelaskan dong. Asal muasalnya? Iya, kan gitu. Apakah itu permintaan pemerintah Arab Saudi ataukah orang-orang Kementerian Agama terus kemudian tanya, bolehkah ini saya bagi 50-50? Gitu loh. Kan gitu. Itu kan orang sana ya terserah urusanmu. Tapi kan undang-undang hajinya mengatakan apa? Peraturan Menteri Agamanya apa? Terus SK-nya juga ngomong apa? Surat keputusan gitu loh. Itu kan yang membagi kemudian 50-50 itu kan surat keputusan. Saya ngomong berkali-kali. Itu harusnya peraturan Menteri Agama yang harus dibawa ke Menteri Hukum HAM karena peraturan. Tapi ada peraturan Menteri Agamanya, Bang Boyamin. Loh, peraturannya juga begini, yang itu ini pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi dari ayat 1 kan begitu kalimatnya. Peraturan Menteri Agama nomor 13 itu ketika ada kuota tambahan ditentukan oleh Menteri Agama. Lah iya, peraturan kan? Iya, jadi peraturan itu berbunyi ketika ada kuota tambahan. Peraturan kan yang maka undang-undangnya. Gimana Pak Asep? Nah, kemudian saya nggak jawab turunannya banyak-banyak sih. Kan ada undang-undang sebagai yang atas. Iya, kemudian di bawahnya apa? PMA. Itu satu. Nah, setelah PMA itu ada KMA-nya. Iya, tapi kan undang-undangnya nyatakan haji khusus berapa? 8%. Iya, tetapi kan gitu. Loh, nah, mungkin harus dilihat begini. Karena nomor 2 gini. Kalau kuota haji tambahan udah bolehlah ini dibagi 50. Tapi bagi siapa? Orang yang antrian haji plus itu sudah antrian 7 tahun. Ini ada suratnya, itu lagi masalahnya gitu loh. Jadi ada suratnya. Kita kan base data. Kita base data, fakta. Kan gitu. Nah, jadi ini ada loh, surat. Aku aja ditawarin, Mbak, ya, pada saat tahun 2024 itu
ditawari, Mas mau kan saya sudah antri Haji Plus ini, antriannya 7 tahun. Kalau mau berangkat silahkan nambah 5.000, gitu loh. Terus kemudian saya tidak berangkat lah, karena itu antrian. Kedua, saya baru aja haji tahun 2023. Mbak Melisa itu jadi pendamping haji kan tahun 2024, sektor 7 kan? Nah, jadi dalam surat yang disampaikan, Kan alasannya di sana tidak akan nampung. Ada nggak pemerintah Arab bahwa tidak akan nampung tambah 20.000? Nggak ada. Baik. Bahwa kalau di sana Intinya, itu sebentar. semua orang nggak bisa masuk tenda 2023, saya memang tidur di mana? Oke, baik, intinya Itu loh. yang kita permasalahkan Dia ini kan tahu itu landasan apa yang terjadi di hukum Mina. pembagian Iya, kuota haji sangat itu apa? terbatas. Lu iya, nggak usah Oke. dijadikan alasan Terakhir, gitu loh. sebentar. Terakhir berarti Mbak Melisa berpegang pada peraturan menterian. Betul, dan itu inline. MOU yang dibuat antara Indonesia dengan Saudi itu inline. Selain ada landasan hukumnya, kita juga ada pertimbangan teknis yang dilakukan. Ada simulasi, penghitungan. Di Mina itu luasannya 213.000 meter persegi. Kemudian dikurangi dengan evakuasi, lorong evakuasi 20%. Sisanya untuk di Mina itu hanya tinggal 170.000. Ketika 10.000 kuota tambahan itu dimasukkan ke dalam Mina yang tidak pernah bertambah itu, yang bersisa space per orang tinggal 0,8 Tidak meter. ada Intinya kita tidak siap. mengatakan tidak sanggup menerima 20.000 itu. Dan niatnya sejak awal itu untuk 2023, antrian haji yang 30 tahun, berarti untuk reguler. Tahun Gitu loh. 2023 hanya 8.000 kuota tambahan ya, yang di Mina itu tidak sampai 10.000 seperti saat ini, ada 800 orang Lah yang iya, tinggal tahun di Mina, ada 2023 kredit dapat yang luar tambahan biasa. 8.000. Bahkan tahun Saya cadangan loh, 2025 Pak. yang tidak ada kuota tambahan itu kredit luar biasa. Oke, Jadi silakan jangan ditangkap. didenial kondisi Tetap bisa kepadatan di masuk Mina. Mina itu kan dalilnya itu seperti orang Sebentar Muslim ya. semua masuk. Kita akan berbicara di dua dimensi. Uyghur dari Mongolia Mas itu Boyamin? di jalanan. Sebentar, kita akan berbicara di dua dimensi ya. Ya. Pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua adalah soal teknisnya. Apakah Ya. kita Ini kan siap atau tentang tidak? hak dan Sekarang hukum dulu. layanan jamaah. Kang Asep di sini coba berikan kejelasan kepada kami. Sebetulnya dasar hukum yang bisa digunakan untuk membagi kuota haji, mau itu 50-50 atau 92-8, itu apa patokannya? Setelah jeda ya Kang Asep, pemirsa kontroversikan kembali sesaat lagi. Download Metro TV Extend sekarang.